Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Ernest Vincent Hutagalung. Saya menikah dan mempunyai seorang putri. Pada saat ini saya akan membagikan bagaimana penyertaan Tuhan dan bagaimana Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu bagi kita semua. Dan saya juga merasakan hal yang sama. Tahun 2010 sampai 2012 kebetulan saya bekerja di luar negeri. Saya bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi milik dari perusahaan Eropa, dan kebetulan saat itu saya berkesempatan untuk kerja sebagai ekspat di Bangkok, membawahi 4 negara, Korea Selatan, Thailand, Bangladesh, dan Vietnam. Dan saat itu Korea Selatan kebetulan mereka sudah pindah teknologi dari 3G ke 4G, sehingga Korea Selatan itu adalah merupakan fokus market ataupun market yang sangat penting bagi perusahaan Eropa di mana saya berada. Bos saya telepon saya dan juga memberitahukan kepada saya bahwa akan ada perubahan, dan tentunya South Korea itu akan menjadi salah satu market yang penting bagi perusahaan Eropa tersebut. Dan bos saya ketika beliau telepon pada akhirnya menyarankan untuk saya coba mengikuti proses rekrutmen seleksi yang diadakan di mana nantinya akan menjadi CFO untuk negara tersebut. Tentunya saya sangat senang sekali karena saya mendapatkan support dari line manager untuk melakukan hal tersebut. Lalu saya ikut serta mengirimkan data-data saya, dan ini adalah internal recruitment karena juga ada beberapa kandidat dari negara lain yang berminat untuk role tersebut. Setelah itu saya juga terbang ke Seoul dan banyak ikut serta di sana dengan bisnis, dengan head of country yang ada di sana, dan juga bahkan juga sudah ikut serta untuk melakukan rekrutmen untuk staff, yaitu untuk staff orang-orang Korea Selatan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Pada akhirnya setelah proses berjalan semuanya, saya mendapatkan update dari line manager saya bahwa saya mendapatkan role tersebut, yaitu saya akan pindah dari Thailand, dari Bangkok, akan pindah ke Korea Selatan, dan di sana akan menjadi head of finance untuk operation yang ada di sana. Market adalah fokus market, dan juga tentunya ini adalah 4G implementation, dan pada saat itu hanya ada beberapa negara di Asia seperti Jepang dan yang sudah pindah ke 4G. Saya sangat senang sekali, dan tentunya istri saya juga merasakan hal yang sama. Suatu sore kami sedang saya olahraga di Bangkok, kebetulan di dekat apartemen, dan sudah mempersiapkan tentunya bagaimana nantinya untuk pindah ke Seoul di Korea Selatan. Ketika saya pulang, kami pulang dari olahraga, masuk ke pintu apartemen. Ketika pintu saya buka, saya melihat anak saya sudah berdiri di depan menunggu kami. Tapi saya lihat wajahnya tidak tersenyum, wajahnya sedih. Lalu dia berlari dan memeluk kami berdua, memeluk saya dan istri saya sambil menangis. Anak saya mengatakan, "Daddy, Mami, kita jangan pindah." Dia menangis, mengatakan bahwa sulit bagi saya untuk bisa pindah dan untuk bisa beradaptasi. Sekarang saja pun saya di Bangkok ini butuh waktu, dan setelah saya sudah bisa beradaptasi, harus pindah lagi. Saya tidak kuat untuk belajar dan juga untuk berubah lagi nantinya di sana. Tentunya hal ini sangat sulit bagi saya sendiri sebagai kepala keluarga, karena bagi saya sudah berdoa sama Tuhan, proses sudah berjalan, saya sudah mendapatkan pekerjaan, menurut saya ini adalah yang terbaik. Lalu saya bawakan dalam doa, dengan istri juga berdoa untuk masalah ini. Tapi setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya saya juga memutuskan untuk kembali untuk tidak pindah ke Seoul, ke Korea Selatan. Walaupun jauh di lubuk hati saya merasakan, Tuhan, kenapa saya harus kehilangan kesempatan ini? Kenapa saya harus kehilangan hal yang saya sangat impikan? Lalu setelah itu, kebetulan
ada perusahaan lain juga yang menawarkan saya uh, role yang baru di Indonesia sebagai CFO. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke Indonesia, tetapi saya tidak bekerja di perusahaan yang sama lagi. Saya sudah pindah ke perusahaan yang lain. Saat itu anak saya sudah kelas 1 SMA atau grade 10 ya. Dan ketika kembali ke Indonesia juga tentunya itu butuh waktu dan juga sudah agak terlambat karena kalau untuk persiapan memasuki ke perguruan tinggi itu harus mengikuti proses yang namanya bimbingan belajar dan anak saya sudah terlambat. Kami berusaha untuk mendapatkan tempat. Akhirnya, puji Tuhan setelah berdoa dan melakukan segala upaya, akhirnya anak saya bisa mendapatkan tempat untuk bimbingan belajar. Pendek cerita, proses berjalan, akhirnya anak saya bisa melanjutkan kuliahnya di Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Dan puji Tuhan, menyelesaikannya juga dengan double degree dari UI dan juga dari Australia dari Monash, dan dengan hasil yang cukup memuaskan yaitu dengan cum laude. Apa yang mau saya share daripada kesaksian saya ini? Ketika Tuhan itu sudah berencanakan jauh daripada pandangan kita. Kita memikirkan sesuatu yang terbaik pada saat ini, tapi Tuhan lebih tahu bahwa apa yang terbaik buat kita semuanya. Saya merasakan itu. Ketika saya tidak mendapatkan pekerjaan, memutuskan untuk tidak bekerja dan pindah ke Korea Selatan, ke Seoul dari Bangkok, saya merasakan itu adalah sesuatu yang sangat berat bagi karir saya. Tetapi saya sadar sedang sekarang, bila mana kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, segala sesuatu akan lebih indah. Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah ia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.